Maka berhati-hatilah dalam beramal, karena setan tidak selalu memasuki seseorang dari pintu kemaksiatan. Jadi setan ini senantiasa tidak putus asa bagaimana agar manusia, orang-orang yang beriman itu tersesat. Jadi pintu setan itu ada kemaksiatan, perbuatan dosa yang besar. Ternyata ada pintu setan masuk bukan dari itu. Orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa sekalipun bisa setan masuk. Lah maka dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW ini menyampaikan, bersabda, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha suci akan turun kepada hambanya pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara mereka dan setiap umat dalam kondisi berlutut. Kemudian orang yang pertama kali dipanggil adalah orang menghafal Quran dan orang yang terbunuh di jalan Allah dan orang yang banyak harta. 3, yaitu apa? Orang yang menghafal Quran. Yang kedua, orang yang mati di jalan. Dan yang ketiga, orang yang kaya. Yang pertama dipanggil oleh Allah, pertama ditanyakan. Maka Allah berkata kepada sang qori, penghafal Quran, tidakkah kuajarkan padamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Dia menjawab, benar wahai Tuhanku. Allah berkata lagi, apa yang kamu perbuat terhadap apa yang sudah kamu ketahui itu? Dia menjawab, saya menjalankannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Maka Allah berkata, kamu telah berdusta. Dan para malaikat berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Kemudian Allah berkata kepadanya, justru kamu melakukan hal itu dengan maksud agar dikatakan si fulan adalah qori, dan hal itu sudah dikatakan kepada kamu, julukan itu telah engkau dapatkan di dunia. Qori hanya karena ria terjerumus. Terus kemudian didatangkan orang yang mempunyai banyak harta. Allah berkata kepadanya, tidakkah sudah kulimpahkan harta kepadamu hingga kamu tidak membutuhkan siapapun? Orang itu menjawab, benar wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apa yang kamu kerjakan terhadap harta yang kuberikan padamu itu? Dia menjawab, saya menggunakannya untuk menyambung silaturahmi, bersedekah. Allah berkata padanya, kamu telah berdusta. Para malaikat juga berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Kemudian Allah berkata, juga kamu telah melakukan itu dengan maksud agar dikatakan si fulan adalah laki yang dermawan. Dan hal itu sudah dikatakan padamu, engkau telah disebut dermawan di dunia, dan pemberian bantuanmu sudah tersiar di berbagai media. Semua orang di dunia tahu kalau kamu adalah dermawan. Terus yang ketiga, kemudian didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Maka Allah berkata, dalam rangka apa kamu terbunuh? Dia menjawab, saya diperintah berjihad di jalan engkau, maka saya berperang hingga terbunuh. Allah berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Para malaikat juga berkata padanya, kamu telah berdusta. Allah berkata, justru kamu melakukan hal itu agar dikatakan padamu si fulan adalah pemberani, dan hal itu telah dikatakan padamu, manusia di dunia telah menyebutmu pahlawan. Terus kemudian Rasulullah menepuk kedua lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, ketiga golongan itu adalah makhluk yang pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka pada hari kiamat. Ingat betapa seseorang yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa pun, perbuatan maksiat pun, ketika sudah dihinggapi rasa ria, ini cukup menjadikan dia terjerumus dan orang yang pertama kali api neraka di ini hadis riwayat Tirmizi dalam sunannya 2304. Maka iblis pun sama. Iblis terkutuk, terlaknat, terusir gara-gara apa? Apa karena dosa besar? Karena maksiat. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Walaupun iblis maksudnya saya nggak mau sujud kepada Nabi Adam, pada manusia, tapi saya mau sujud kepada Allah. Tapi itu bagian dari perintah Allah. Saudara, beragama tujuannya dunia atau akhirat? Kalau dunia, kalau barangkali saudara terlalu sibuk nggak pernah baca Quran, saya ingatkan, Quran isinya bicara tentang
Maka dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16 diterangkan, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak meroleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi artinya apa? Ketika saudara beragama sudah tujuannya dunia, sia-sia semua. Pak, takwilnya begini. Kan kita bahas tadi. Saudara mau melemahkan ayat-ayat Allah, mau mengingkari ayat-ayat Allah. Kalau ayat ini cuma satu di dalam Quran, iyalah bolehlah saudara mengatakan hal ini. Tapi kalau di dalam Quran isinya kebanyakan tuh seperti ini, jangan-jangan yang mentakwilkan yang salah. Ini ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Jangan kayak orang yang bahasanya seperti apa. Saya tujuannya akhirat, dunia kan cuma di tangan. Mobil di garasi, rumah juga di pondasi, uang juga di bank, nggak di dalam hati, begitu. Itu orang bodoh amat. Kalau kita bahas bab akhlak, itu ketahuan itu. Yang menggerakkan tubuh kita, panca indera kita siapa? Pikiran. Siapa yang menggerakkan pikiran kita? Hati kita. Saudara kalau nggak punya keinginan, nggak mungkin membangun rumah. Kalau saudara nggak punya keinginan beli mobil, nggak mungkin beli mobil mewah. Mobil nggak masuk hati, dari mana? Coba itu diambil orang, kalau nggak teriak-teriak sampai mati. Lanjut, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai berikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan. Ini kan jelas. Berarti saudara tahu jawabannya. Kenapa umat Islam hari ini terpecah belah? Karena orientasinya mereka beragama untuk mencari, akhirnya dipecah belahkan. Itu sudah, itu alasannya. Bagaimana caranya agar umat bersatu? Ya kalau tujuannya dunia nggak bakalan bersatu. Maka kembali lagi kita menyampaikan kabar gembira, peringatan pada umat. Akhirat menjadi tujuan hidup kita, bukan dunia. Dunia ini mau sebagus apapun akan kita tinggalkan. Jika dunia tujuannya, maka engkau tidak akan memahami Al-Quran sekalipun membacanya. Kenapa demikian? Ya perhatikan saja orang yang bermegah-megahan, begitu mobil banyak, rumah banyak, serba megah, wah, begitu sholat bacanya surat Al-Hakumut Takasur. Kira-kira bacaannya dia paham nggak sebenarnya? Nah, kalau paham dia sudah meninggalkan bermegah-megahan. Artinya dia lalai. Dia telah tidak sadar kalau dia telah Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Quran surat Al-Isra ayat 45. Saudara kalau membaca Quran tujuannya dunia nggak bakalan paham. Walaupun hafiz, walaupun apa, nggak bakalan paham. Ini ayatnya jelas. Tapi saya bukan orang kafir. Ketika kita menjadikan dunia saja, kita sudah mengingkari surat Hud ayat 15-16 tadi. Kafir itu tidak ingkar, mengingkari. Jadi ketika saudara membaca Quran,
Tapi muatan saudara dunia gak bakalan ketemu karena Quran isinya akhirat. Gak mungkin bersatu antara dunia dan akhirat. Maka di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 182, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ini jelas. Jadi antara iman dan kafir, iman itu sebagaimana iblis itu ya. Dia percaya akan Allah, yakin akan Allah, tapi tidak taat kepada. Saudara mengaku beriman hanya karena yakin dan percaya, sama kayak iblis kalau nggak mau taat. Jadi artinya apa? Saya percaya kepada Allah, saya yakin pada Allah, ya taati Allah. Kalau saudara maksakan orang di luar sana untuk percaya, yakin dan taat pada Allah, nggak boleh lah. Islam jauh dari kata doktrin. Jadi ketika saudara mengingkari ayat-ayat Allah, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah binasa, kesesatan tanpa mereka ketahui. Taunya masih di atas jalan hidayah. Wah, dimuliakan banyak orang. Yang memuliakan orang-orang yang cinta dunia. Janji Allah adalah pasti. Jadi intinya berbanyaklah amal soleh. Karena Allah yang akan menghisap saudara. Ketika dimanapun saudara berada, ketika saudara fokus pada amal akhirat, insya Allah, Allah akan kumpulkan saudara bersama orang-orang yang soleh. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kerjalah. Carilah keridhaan Allah. Carilah mardotilah. Jangan mengikuti hawa. Saya nggak ngikutin hawa nafsu. Tapi keinginan tetangganya diikutin. Keinginan suaminya diikutin, keinginan istrinya diikutin, keinginan anaknya diikutin, sama saja saudara budaknya manusia. Allah telah menjanjikan pada orang-orang di antara kamu yang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu pun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 55. Pada akhirnya Allah akan menolong yang benar. Allah akan meneguhkan agama yang benar. Pada akhirnya Allah yang akan meneguhkan agama ini. Tugas kita hanya menyampaikan, Allah yang memastikan.